Mereka berdua ini dan banyak mungkin sahabat Sonora kita itu khawatir kalau melakukan sesuatu pada bulan ketujuh. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Karena bulan Ada apa Imlek, dengan bulan 7? bulan Imlek ketujuh dianggap sebagai bulan setan. Aduh, serem ya. Di kalau mana orang. setan semua dilepas gitu ya. Tentu saja rumah yang makin ke belakang itu akan membuat kemajuan yang makin luar biasa. Tapi kalau nggak cocok, jangan salahkan ke belakang yang makin meninggi, tetap aja jadi memble nantinya. Bisa nggak mengatur supaya nantinya kedua-dua posisi bangunan tetap bagus ya? Di mana untuk rumah yang bakal dibangun dari depan ke belakang meninggi, untuk tempat usaha pun demikian. Jangan ada salah satu yang dikalahkan dong. Panorama 92 Jakarta News Traffic Music. Selamat malam sahabat Sonora. Puspa sapa dulu nih. Ada Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Puspa. Apa kabar Pak Kang? Oh so baik dong. Baik ya. Ketemu lagi nih sama Puspa. Via Iya. suara. Sip. Lagi rame apa nih di YouTube-nya Pak Kang? Boleh cerita Begini, nih sahabat Sonora. Silakan, Pak Kang. begini, Puspa. Saya mau turut prihatin dulu. Ada satu komen. Komen apa tuh? Minggu lalu saya berbicara dengan Daniel membahas masalah pengantin yang masuk dari pintu belakang melalui dapur. Kan itu pamali, nggak boleh gitu. Oh, oke. Nah, penanyanya juga membuat komen lagi. Dia katakan begini nih, Puspa. Terima kasih atas pencegahannya Pak Kang. Dampak buruk yang saya alami sama persis. Masalahnya kesehatan dan keluarga. Ya kita turut prihatin ya. Nah begini, satu hal kita berharap bahwa Juragin Nurudiana dapat menanggulangi hal itu, kendala tersebut, dampak buruknya pun dengan sesegera mungkin. Kita percaya ya bahwa kalau Juragin Nurudiana itu menyimak video-video yang sudah dipublish pada YouTube FSE, maka jelas ya bagaimana menyiasati pintu belakang yang baik, bagaimana menyiasati dapur yang baik ya. Nah barulah kemudian kita menghitung kapan saat yang selaras untuk melakukan pernikahan ulangnya ya. Nah namun apabila kesemuanya itu masih rancu bagi Juragin Nurudiana, ada sesuatu yang belum jelas, mau ditanyakan silakan menghubungi kita ketika acara Feng Shui sedang berlangsung ya, pada setiap Jumat malam jam 19 ya, di Radio Sonora melalui WA ya, WhatsApp ya, 0812 112 9200 dengan ketentuan yang ada pada tabel yang akan nanti saya sertakan pada video ini ya. Tentu saja kita berharap kendalanya Juragin Nurudiana cepat diselesaikan sehingga kesehatannya membaik, keuangannya membaik, keluarga pun harmonis ya. Amin. Ini ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan ini sebelumnya tidak dijadwalkan oleh manajemen FSE, tetapi mendadak disodok nih, masuk nih. Baik, silakan Pak Kang. Karena ada yang penting rupanya. Ini ada dua sahabat Sonora kita yang bertanya, yang satu Dodi Susanto, yang satu Caca Marince ya, Juragin. Dan juga Dodi Susanto pada video melanggar pantangan hoki pun melayang. Dia berkata begini, mohon petunjuk Pak Kang, apakah ada pantangan merenovasi rumah di bulan Cit Gue
Ini walaupun rasio dan tahunnya tidak ciong, terima kasih. Kemudian ditimpali oleh Juragin Caca Marince, saya juga memiliki pertanyaan yang sama untuk renovasi rumah, perbaikan kebocoran. Sio kepala keluarga kambing, sudah membeli kalender feng shui, terima kasih ya. Bila tanggalnya selaras, warna merah, apakah oke atau sebaiknya ditunda hingga ke bulan depan? Mohon arahannya Pak Kang dan FSE tim, terima kasih. Nah, Puspa, Ya. kenapa sih ada pertanyaan seperti ini dari dua orang tersebut tadi? Ya, sahabat Sonora tersebut tadi mengatakan bulan Citgue, bulan ke-7. Mereka berdua ini dan banyak mungkin sahabat Sonora kita itu khawatir kalau melakukan sesuatu pada bulan ke-7. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Karena bulan Imlek, dengan bulan 7. bulan Imlek ke-7 dianggap sebagai bulan setan. Aduh, serem ya. Di kalau mana orang. setan semua dilepas gitu ya. Nah makanya bulan 7 tidak ada yang berani menikah gitu ya, memulai segala sesuatu yang penting. Nah bagi Anda yang memang meyakini hal itu, ada baiknya memang ditunda. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Jangan sampai nanti secara psikologis terganggu dong ya. Tuh, kepikiran terus gitu Kepikiran ya Pak. terus. Nah, apalagi kalau mau menikah sebaiknya jangan. Tetapi kalau itu untuk perbaikan rumah sebetulnya tidak ada masalah. Silahkan kalau, ini ada kalaunya nih Juragin, Puspa. Ya. Kalau saat itu, bulan ke-7 itu memang sangat selaras bagi Anda, bagi Juragan Dodi, juga bagi Juragin Caca. Nah, selarasnya di mana untuk mengetahui? Kalau ada kalender di tangan Anda gitu ya, jangan hanya melihat tanggalnya yang merah saja, tetapi lihat juga di kolom bagian atas kanan itu ada gambar sio tuh di kalender ya, di kanan atas. Misalnya tadi ditanyakan oleh Juragin Caca, sio kepala keluarga, sio kambing. Nah lihat di atas tuh sio kambing warnanya apa? Merah, hijau masih boleh gitu ya. Tapi kalau bukan warna kedua itu jangan ya. Jadi mesti merah atau hijau, baru cari juga tanggalnya yang merah begitu ya. Jadi itu boleh. Nah kemudian saya mau lanjut ke Juragin Memes nih. Memes, oke. Ini dia mengajukan satu hal pada video tanya jawab 048 serba serbi 01 kafe, dapur, kamar mandi, WC, sumur, septic tank dan lain-lain. Nah pada video tersebut saya ada berbicara mengenai kamar mandi WC dengan tangga. Di sini dia katakan begini nih Juragin Puspa. Ya Pak Kang. Maaf, di video-video terdahulu disebutkan tidak boleh ada kamar mandi WC di bawah tangga. Kalau memang sudah ada, disiasati dengan menyalakan terus lampu di kamar mandi WC tersebut. Mohon pencerahannya, terima kasih ya. Ini memang komen yang sangat bagus loh, Puspa. Ya, karena ini mengindikasikan, menandakan bahwa Juragin sahabat Sonora kita Memes ini memang penyimak yang baik. Bahwa memang kalau ada kamar mandi WC di bawah tangga itu sebaiknya dipasang lampu, dinyalakan lampu secara nonstop. Namun pada video yang kemarin saya sampaikan bahwa nggak ada masalah tuh di bawah WC ada septic tank. Terus WC-nya sendiri di bawah tangga ya. Dalam artian dengan asumsi bahwa WC tadi, tangga tadi memang berada pada sektor yang negatif, itu boleh. Nah, kalau kita tidak tahu di sektor negatif ataukah positif, untuk mengamankan jangan sampai ada dampak negatif yang mendera kita, maka sebaiknya pada WC tersebut dinyalakan lampu secara nonstop. Tentunya dalam konteks ini
saya juga mau berterima kasih kepada Juragin Memes ya yang mengajukan komen tersebut ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh manajemen FSA. Oke, saya lanjut. Ada Juragin Ivanali. Juragin Ivanali bertanya pada video energi positif ruang tidur. Terima kasih Pak Kang dan Mas Daniel. Wah, sayang Mas Danielnya nggak di tempat nih ya. Iya, nanti baru malam. Wah, tolong disampaikan saja deh oleh Puspa ya. Iya. Pertanyaan saya sudah dijawab katanya. Saya Chin Siu Pak, dia bilang. Saya mau tanya lagi. Kata Pak Kang, rumah sebaiknya menghadap selatan atau barat. Saat ini rumahnya menghadap ke timur. Kebetulan tanah saya lumayan luas Pak. Kalau misalnya di belakang bangunan utama saya ada sisa lahan kosong, ya, saya mau buatkan rumah sendiri menghadap ke barat, boleh enggak? Jadi nanti posisinya menyender bangunan toko yang menghadap timur. Lahannya hook soalnya Pak. Jadi jalan utama itu ada di timur dan utara. Dia hook tuh Puspa. Ya, depannya timur, samping kirinya adalah utara ya. Dua-dua tuh jalanan. Nanti saya buka akses jalan masuk dari arah utara. Pintu utama menghadap ke barat. Mohon pencerahannya ya Pak. Nah, begini Juragin Puspa. Ya, saya punya satu cerita. Ini satu pengalaman true story nih ya. Di mana ada satu klien yang mencari saya. Ya. Pada saat itu dia pengusaha besar nih. Jatuh susah sih enggak lah, tapi mogat-magit lah usahanya. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak Kang? Karena di depan tempat usahanya dibangun jalan layang. Ya. Nah, lintasan jalan layang menekuk di depannya itu mendekat dia, sehingga makin lama dia punya bisnis makin jatuh. Tetapi dia nggak khawatir karena dia pintar nih. Dia tahu feng shui. Dia balik aja tuh. Tadinya katakanlah dia rumah itu posisi kantornya itu tadinya menghadap ke utara gitu ya. Dia rubah jadi ke selatan, kan nggak ada ke lintasan jalan layang tadi lagi toh. Dia pikir aman nih. Ya, nah tetapi makin lama usahanya makin jatuh, Puspa. Nah kemudian dia minta tolong saya, kenapa sih bisa begitu? Saya udah putar gitu. Setelah saya hitung, ternyata dia juga cocok, mau ke selatan cocok, mau ke utara cocok. Jadi sebetulnya nggak masalah dong. Tetapi dia lupa juga. Apa yang dilupakan? Dia lupa bahwa kalau lantai itu makin ke belakang harus makin meninggi. Nah karena dia sebelumnya memang sudah mengerti feng shui, dia buatnya seperti itu. Jadi sebetulnya tempat usahanya itu dari depan tuh merendah, ke belakang makin meninggi. Setelah dia balik arah, akhirnya apa? Menjadi dari depannya tinggi, belakangnya rendah kan? Iya. Kebalik ya. Jadi kebalik, jadi sama juga bohong kan? Jadi masalah juga terus aja tuh, nggak selesai juga tuh ya. Nah dalam konteks ini saya mau mengingatkan Ivanali, ya Juragin ini bisa nggak mengatur supaya nantinya kedua-dua posisi bangunan tetap bagus ya. Dimana untuk rumah yang bakal dibangun dari depan ke belakang meninggi, untuk tempat usaha pun demikian. Jangan ada salah satu yang dikalahkan dong. Nah, namun satu lain hal daripada itu, selain lantai dan lahan bangunan nggak boleh menurun, ke belakang harus makin meninggi, kita juga harus ingat juga Gin Puspa, bahwa kalau kita balik, berapa sih lahan dia? Misalnya di belakang lahan ada 30 meter. Nah janganlah dibangun sampai habis 30 atau 27, tinggal sisa 3 halaman, nggak cukup. Jadi harus minimal di depan ada 5-6 meter lahan
supaya dia jangan langsung menghadap dinding belakang rumah Juragin. Ya, apalagi kalau di belakang rumah itu ada bangunan tinggi gitu. Nah, dia terpaksa harus melihat gunung yang ternyata bangunan orang lain, itu pun jelek. Ya, nah ini harus diperhitungkan. Nah, dalam konteks ini kalau dia hadapkan ke depan itu ada bangunan tinggi, pintunya harus disiasati dong. Nah, berkaitan dengan pintu, dia harus lihat tuh video kedudukan dan hadap pintu ya. Pintu bisa dibirikan ke sisi dia yang cocok. Misalnya untuk mendapatkan arah yang cocok karena di belakang itu barat dan di kanannya itu kalau kita balik kan depan barat berarti jalanan ada di kanan kan. Nah, di kanan itu utara. Nah, misalnya pintu utamanya ke barat laut kan dia dapat satu kemiringan di mana kedepannya luas dan tidak menghadap bangunan tetangga toh. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian juga ya harus dihitung nih apakah selain dia punya depan itu tidak menghadap ke bangunan orang lain, belakangnya bagaimana? Jangan sampai nanti kemudian dia bikin koneksi. Kalau dia bikin koneksi, Bahaya ya Pak Kang? jadi salah lagi yang mana depan yang mana belakang nanti. Ya, jadi dia nggak boleh bikin koneksi pintu antara rumah dia dengan tempat usaha aja ya. Nah, jadi misalnya hal ini nggak bisa nih, karena misalnya bangunan sisanya tinggal 10 meter. Kalau tinggal 10 meter dia bangun 5 meter, tinggal 5 meter, 5 meter kecil banget nih. Jadi kamar, udah nyampe kamar juga ya? Bener, nah dia bisa aja misalnya, dia tadi kan bagusnya ke selatan atau ke barat. Ke utara memang nggak begitu cocok. Tetapi daripada dia maksakan diri ke barat, ya bikin aja lah hadap ke utara atau masih lumayan juga gitu ya. Oke. Paham nggak nih? Paham dong? Juragin gimana ya? Iya, saya pikir kalau saja Juragin Puspa paham, Juragin Ivana yang punya kepentingan pasti jauh lebih paham dong ya. Betul. Oke, kita jeda sebentar, Boy. Boleh dong. Lanjut lagi. Oke. Bersama kami, sahabat Sonora. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda mendengarkan Sonora Musik bersama saya Puspa dan juga Pak Kang. Masih mendengar suara Puspa, Pak Kang? Oh, so pasti. So pasti. Kita lanjut, tadi ada Juragin Ivana, sekarang ada Juragan atau Juragin nih? Juragin masih ya, ada Juragin Susan Kamto. Ya, yang bertanya pada video kompor bertungku banyak, bikin banyak hoki. Pak Kang mohon bertanya, katanya, saya Sisilia Kamto. Mau bertanya, rumah saya yang kami tempati di Hook sudah sekitar 30 tahun. Belakangan ini kita bangun rumah persis di belakang. Tapi rumah yang nomor 2 kami bangun lebih tinggi buat anak. Apakah boleh? Mohon penjelasannya. Nah, tetapi dia nggak kasih petunjuk nih sama kita, nggak kasih penjelasan juga gitu, Puspa. Apa yang kurang jelas, Pak Kang? Apakah dia bangunnya itu menghadap pada posisi yang sama atau berlawanan arah gitu? Dia cuma bilang bagian belakang lebih tinggi, ya bangunan yang kedua. Nah, apakah dia sambung ke belakang atau dia bikin lawan arah? Apakah di belakangnya ada jalanan lain, ya? Tembus ke jalanan belakang atau tidak juga dijelaskan ya. Namun kalau dia bilang itu adalah di bagian belakang untuk anaknya
bangunannya lebih tinggi, itu yang dia khawatirkan tentu saja tidak bermasalah. Kenapa? Karena kalau dia menjadi satu kesatuan, walaupun anak yang menempati bagian belakang, tidak masalah kalau memang sektor penempatannya sudah sesuai. Karena apa? Karena memang seharusnya rumah makin ke belakang makin meninggi, begitu ya. Nah, namun menjadi berbeda nih. Kalau selama ini 30 tahun kan yang menempati sebagai kepala keluarga adalah misalnya Juragin Cecilia Kamto atau suami misalnya, toh? Ya. Nah, kalau itu dulunya harus mengacu kepada kedudukan kepala keluarga yang adalah orang tua, sekarang orang tua masih bekerja nggak nih? Masih berbisnis nggak? Masih cari uang nggak? Kalau enggak, iya dong. Kalau enggak, maka acuannya adalah kepada anak, karena anak yang menjadi tulang punggung keluarga, gitu dah. Oh, oke. Nah, kalau anaknya cocok, ya tentu saja rumah yang makin ke belakang itu akan membuat kemajuan yang makin luar biasa. Tapi kalau nggak cocok, jangan salahkan ke belakang yang makin meninggi, tetap aja jadi memble nantinya. Nah, kalau misalnya rumah itu kita anggap aja bertolak belakang, di belakang ada jalanan lain atau bagaimanapun pokoknya dia bertolak belakang nih, tentu apa yang tadi kita jelaskan untuk Juragin Ivanali sebaiknya diseksamai pula oleh Juragin Susan Kamto dong ya. Saya mau lanjut boleh? Boleh lanjut Pak Kang. Ada Juragan Hansip nih. Hansip namanya atau profesinya nih? Nickname-nya ternyata ya. Oke, Saya baik. nggak tahu betul-betul dia Hansip atau enggak gitu ya. Dia menikname namanya Hansip Gandring. Ya, bertanya pada video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Izin bertanya Pak, rumah satu dengan lebar sekitar 4,2 meter. Panjangnya 20 meter. Dihuni 3 kepala keluarga, 3 keluarga nih ya. Bentuk rumah menghadap ke timur. Dihuni adik-adiknya. Jadi ini rumah menghadap ke timur, tapi dihuninya adik-adik. Nah, dia udah belah nih ternyata. Sedangkan saya di sisi barat, di belakang dong ya. Ya. Bisanya bikin pintu hadapnya ke utara dan barat, dia bilang. Jika hadap barat, berarti dia menghadap ke belakang dong ya. Sama seperti Ivanali tadi nih. Langsung menghadap dam sungai, dia bilang. Ada dam di sana. Ya, nah mohon arahan sebaiknya pintu utama hadap utara atau barat. Tempat saya tinggal ukurannya 4 kali 7 meter. Tadi dia bilang kan lebarnya itu 4,2 kan ya? Berarti 4-nya itu adalah lebarnya dong. 7 meter adalah panjang, yang dipotong dari panjang. Sehingga adik-adik itu menempati 20 meter dipotong 7 meter, 13 meter dong. Yang 7 meter ditempati oleh Hansip Gandring ya. Nah, artinya bentangan rumah seyogianya adalah barat timur. Jadi dia yang paling bagus harus memanjang ke belakang, yang kalau dari bentukan rumah yang paling bagus harus menghadap ke barat dong ya. Tapi kita lanjut dulu. Tempat saya tinggal ukuran 4 kali 7 meter dengan pintu sementara hadap selatan. Jadi rumahnya jadi melebar dong ya. Iya. Nah, hadap selatan tampak kamar di sisi kiri ya. Jadi kalau dia itu menghadap ke selatan, depan itu selatan, belakang utara, kirinya adalah timur. Ya, kirinya timur. Iya. Jadi jika saya hadap barat dengan pintu sementara hadap selatan, tampak kamar di sisi kiri. Jadi di bagian timur nggak ada kamar. Sebelah baratnya dapur. Saya bangun kamar mandi baru. Ada ruang untuk tidur dengan pintu hadap selatan. Ya, mohon arahannya. Utara rumah sudah ada rumah tetangga, tapi ada akses jalan ke timur. Jika saya bikin pintu hadap utara, makasih.
Jadi kalau dia mau pindahin ke utara juga masih memungkinkan ya. Nah, ternyata dari pihak manajemen FSA memang telah menganjurkan kepada Hansip Gandring ini agar pertanyaan tersebut dilengkapi dengan data kelahiran yang lengkap gitu ya, diajukan ke Sonora. Tapi dia bilang gini, 3 minggu yang lalu dia udah kirim tuh ke Sonora, tapi belum ada respon katanya. Namanya pakai nickname soalnya. Iya. Jadi bingung nih. Nah, jadi nggak tahu yang mana karena untuk pertanyaan yang pribadi tidak bisa pakai nickname, harus nama yang jelas ya. Jadi tanpa data kelahiran saya juga nggak bisa menentukan posisi kedudukan timur apakah bagus atau tidak untuk Hansip Gandring ya. Jadi sekali lagi tolong dikirim ke 0812 112 9200 dengan data yang lengkap ya, nama pribadi ya nggak? Nah tadi dia bilang kalau saya hadap barat sudah ada dapur yang menempel kamar mandi adik ya. Nah nggak ada masalah kalau itu rumah adik udah terpisah. Rumah adik adalah rumah adik. Kalau tidak ada connecting maka dapur yang menempel ke kamar mandi tidak bisa dianggap bersebelahan atau berhadapan. Kalau memang sudah dibangunkan pembatasnya di antara rumah tadi kan katanya dia punya udah 4x7 kan. Berarti udah disekat dong ya. Oke. Pak Kang ini ternyata dia sudah mengirimkan ke WhatsApp Studio. Kita akan bahas setelah info tol berikut, boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Kembali lagi bersama Bun pada juga Pak Kang di Sonora Feng Shui. Pak Kang, Iya. ini namanya Joko Nur Cahyo. Joko pakai D, pakai J. Pakai J. Joko, Nur. Nurnya Penganoel, NU, NU ya. Iya. Nur, Cahyo. Nur Cahyo. Nama begini bagus jadi Hansip Gandring kok. Lahirnya 12 Februari 1980. 12 Februari 1980. Jamnya setelah maghrib atau setelah pukul 18 Poldo. Ya, setelahnya tuh berapa lama? Apa kalau 18 lebih atau sampai 20 lebih ntar? Enggak toh? Ya, setelah maghrib 18.00 gitu. Oh gitu. Oke dah. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya maka yang namanya Nur Cahyo, Joko Nur Cahyo, ini luar biasa namanya, bagus banget ya. Ini sebetulnya cocok banget untuk jadi pebisnis kok jadi Hansip. Ini ternyata ada keterangannya nih Pak Kang, aku bacain sebentar ya. Apa tuh? Nih, malam Pak Kang, jika menyimak dari YouTube, saya menyadari banyak kesalahan pada rumah saya. Mohon bantuannya Pak, pintu utama rumah saya seharusnya menghadap kemana? Karena jika sesuai anjuran pemerintah, rumah pinggir dam sungai harus menghadap sungai. Terus dia tanya warna baju yang cocok apa agar bisa segera dapat hoki yang besar, terus bisa beli rumah katanya. Silakan Pak Kang. Iya, itu yang saya harapkan dong, harus dong ya. Kalau kita udah bahas, tentu saja kita juga berharap Juragan Joko ini jadi orang luar biasa. Ya, dan saya yakin asalkan jangan diem di tempat aja, sebab yang namanya Joko ini ada satu kelemahannya ya. Walaupun tadi saya katakan sebagai pebisnis dia luar biasa hebat toh. Iya. Nah, apa kelemahannya? Satu, dia terlalu baik. Orang baik tuh bagus toh? Orang baik bagus toh? Bagus. Tetapi kalau terlalu kalau udah ada kata terlalu itu nggak ada yang bagus. Yang berlebihan itu nggak baik. Berlebihan, ya, makan kekenyangan nggak bagus kan? Walaupun seenak apapun yang dimakan, kalau kekenyangan itu bisa nggak bener perutnya. Ya betul. Jadi jangan suka ngobrol duit, itu satu. Kedua,
Ya, disiplinnya memang besar, tetapi jangan mau diam di tempat, harus bergerak. Nah, masalahnya dia ini kadang-kadang angin-anginan, kadang rajinnya luar biasa, belingsatan, kadang kalau datang malesnya dia nggak mau tahu apa-apa. Ya, nah ini harus diperbaiki ya. Jadi tolong, tadi kan dia tanya pakai baju warna apa? Ya. Baju warna merah gitu ya. Itu yang harus selalu dia pakai gitu ya, selalu pokoknya ada dominan merah deh ya. Nah kemudian bidangnya dia cocok di bidang usaha berunsur tanah dominan, api dominan, air dominan. Jadi api dan air, misalnya dia buka kafe resto ya, dan kalau dia mau masak tentu masak aja pun enak gitu kan. Nah jadi bidangnya situ. Nah sekarang kita lihat dia cocok nggak menghadap ke barat. Dia cocok hadap ke barat, tetapi cuma sifatnya lumayan doang. Nah, tetapi harus tahu nih, yang namanya barat jangan sampai keliru juga loh, juga Joko. Ya, yang namanya barat tuh 247,5 sampai 292,5. Kalau belum sampai 247,5 bukannya barat loh ya. Nah yang paling cocok ternyata dia kalau mengambil hadapnya ke utara. Oh, jadi utara ya? Betul ya. Nah kemudian karena dia kan sionya kambing. Kalau dia sionya kambing, dia boleh-boleh aja sih pintunya dimiringkan ya. Misalnya dia mau ke arah barat supaya sesuai dengan anjuran pemerintah ngadep ke air gitu kan. Ya boleh aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi dia ngadep ke utara juga nggak ada urusan, boleh juga gitu ya. Nah kalau tempat kecil kalau kita potong ke samping kan atau takutnya lahannya jadi berkurang gitu ya. Jadi kalau dia mau baju ke selatan lebih bagus daripada ke barat, ke utara jauh lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian saya kembali ke pembahasan awal tadi. Ya, dia bilang kan dapurnya itu kan menempel kamar mandi adik. Itu sih nggak masalah gitu. Tetapi yang jadi masalah itu, dia bilang ada kamar tidur, tahu dekat situ. Kalau kamar tidur itu berdempetan langsung dengan dapur, ini yang jadi masalah tentunya ya. Jadi nanti urusan rumah tangga jadi ada gangguan sehingga cari duit juga nggak tenang dong ya. Nah dalam konteks ini tentu saja saya mau minta tolong kepada Juragan Joko. Saya mau minta tolong kenapa? Karena saya yakin dia bisa jadi orang besar. Dan kalau dia udah jadi orang besar, saya minta tolong juga supaya dia telepon ke Sonora untuk menyampaikan hal itu ya. Nah jadi gini, tadi kan kita udah tetapkan kalau hadap dia ke utara atau ke selatan. Ke utara lebih baik. Itu hadapnya dia ke utara nggak ada masalah ya. Tapi mau lihat posisi yang lebih baik, kalau mau dimiringkan silakan buka video mengenai kedudukan dan hadap pintu. Namun jauhkan tempat tidur dengan dapur dan tolong dapurnya jangan salah, nyalakan lampu nonstop di daerah dapur ya. Kalau bidangnya cocok, maka sebentaran pun dia akan maju dengan luar biasa dan dia boleh untuk memulai pada tahun ini untuk usaha ya. Jadi posisi tempat tidur harus benar, dapur benar, pintu benar. Udah cukup lah buat dia untuk menyiapkan diri untuk membeli rumah yang jauh lebih besar. Oke, baik. Semoga menjawab Joko dan semoga cepat dapat hoki besar bisa beli rumah baru. Kita lanjut Pak Kang. Sekarang bagian Anda, karena saya akan mengkeep dulu pertanyaan lanjutannya. Memang ada Terus Jaya Sinar Cemerlang ya. Ada Yatisu, ada Juragin Syahna Johnson. Nah ini kita tunda ya untuk minggu depan pembahasannya. Masuk ke WhatsApp Studio 0812 112 9200. Ya. Oke, ada Cantika Cikal Andini Pak Kang. Cantika namanya? Iya. Cantika, nggak pakai H dong. Cantika. Iya, kalau pakai H jadi dia bertanya nanti. Cantika Cikal Andini 6 November 1994. Cikal Andini.
Ya, tanggal berapa? 6 November. 6 November, 6 November tahun 94. 1994. Lahirnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya. Pertanyaannya, kesehatan, bisnis yang cocok, dan sifat-sifat yang perlu dihindari. Jadi sih hampir bohongan gitu ya. Tapi dijawab setelah jeda, boleh Pak Kang? Oh boleh. Oke. Saudara Kakak semua dua Jakarta Extravagant Music. Pak Kang, kita lanjut dengan Cantika. Jawabannya silakan. Cantika ini orang yang ambisius. Ambisinya besar loh. Cuma sayangnya walaupun ambisinya besar, modalnya kan bagus nih. Kalau udah ada ambisi itu udah oke. Jadi ketika ditanya sama orang tua pun biasanya dari kecil, Cantika besar mau jadi apa? Oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi apa gitu kan. Cepet. Udah tahu apa yang dia mau gitu ya Pak Kang? Iya. Dan dia punya kemampuan bisnis juga hebat gitu. Jadi dua ini kan udah modal yang bagus ya. Sayang disiplinnya lemah, juga nggak didukung oleh semangatnya ini. Nah kalau nggak ada semangat, cuma ada ambisi, tekad nggak muncul. Tekad itu kalau ada semangat dan ambisi yang menyatu. Gitu? Ya. Nah jadi seharusnya Cantika udah memotivasi diri untuk rajin, belajar disiplin. Nah untuk itu Sheila pakai baju warna merah, kuning, coklat gitu ya. Nah warna putihnya boleh dikurangin gitu ya. Nah kalau udah bisa begitu maka jalan ke depan mulai terbuka tuh, udah bagus dah tuh ya. Tinggal bagaimana bidang bisnisnya, kalau cocok ya luar biasa kalau memang mau bisnis ya. Nah kemudian penyakit yang harus dijaga, yang penting makanan dijaga. Ya, kenapa? Karena Cantika itu satu ya, paling demen asam, ya, pedas gitu ya. Nah ini mengganggu ke pencernaan, limpa, lambung gitu ya. Nah, kemudian juga hati-hati, jantung masalah, usus kecil masalah, itu yang harus dijaga ya. Nah, kemudian dia tanya bidang bisnis, enggak? Nanya bisnis yang cocok apa Pak? Oh, di bidang berunsur tanah dominan atau campuran tanah dengan air. Oke. Sifat-sifat yang perlu dihindari tadi ya, harus disiplin terus. Betul. Ada lagi mungkin rekomendasi atau nggak cukup dari Pak Kang? itu aja. Nanti kalau dia udah on the track, bisnisnya jalan, mau lebih bagus silakan tanya lagi. Oh tanya, pertanyaan lanjutan begitu ya? Begitu, seperti juga tadi Hansip Gandring. Oh salah, nggak boleh bilang lagi Hansip Gandring. Joko Nur Cahyo kalau nggak salah. Iya, Joko Nur Cahyo. Iya. Oke, mungkin sudah cukup untuk Cantika. Kalau ada pertanyaan lagi nanti ditunggu kata Pak Kang ya. Kita lanjut, ada Dinara, Pak Kang. Dinara, wanita. Dinara Ilmiza pakai Z. Apa gimana? Dinara spasi Ilmiza. 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 Oke. Spasi Kajola. Kajola. Pakai J. Wah, cantik banget namanya. Kayak India nih, Kajola. Kajola. Lahirnya 20 Mei 2014. 20 bulan 5 2014. Jam lahirnya 0021. Oh, masih kalau berdasarkan Imlek ini bagus 10 tahun kok. Ya? Ya.
Kalau berdasarkan sebenarnya kan baru 9 tahun gitu ya. Iya. Tapi Imlek 19 tahun 10 ya, Kak? tahun, betul. Sionya kuda kayu. Yang ditanyakan. Kesehatan, handicap, dan sekolah yang cocok. Nah, kalau kesehatan, saya mau minta tolong kepada orang tuanya ya. Jaga dia punya pencernaan, ya jangan telat makan, gampang kena gangguan mah ya. Jadi lambung, limpa itu harus dijaga. Juga usus besarnya juga gampang terganggu, tulang-tulangnya juga bisa lemah, gampang masuk angin. Ya, nafas bisa juga mengalami gangguan. Oleh sebab itu, selain makanan harus diatur, daging harus dikurangi. Kenapa? Karena Dinaga ini demen bener kalau dikasih gorengan, bakaran gitu ya. Luar biasa dia. Jadi itu yang harus dihindari. Ada lagi ditanya? Handicap, Handicap, disiplin sama ambisinya lemah gitu ya. Nah, jadi saya minta tolong untuk selalu pakai baju warna putih, lebih diseringkan ya, apalagi usia sekolah kan banyak kan pakai baju warna putih dong. seragamnya ya, Itu betul. bagus lah ya. Kemudian masih ada untuk Cukup. handicap sifat-sifatnya Pak Kang? Cukup. Sekolah yang cocok apa nih? Sekolah yang cocok bisa ke foodtech ya, industri makanan ya, industri tekstil gitu ya. Ya. Dia lebih cocok ke tekstil yang bukan wool, bukan sutra gitu. Jangan dari yang binatang punya ya. Nah, kemudian dia juga cocok di metalurgi ya. Tetapi dia cocok di metal, dia tidak cocok di permesinan gitu. Nah, kemudian dia juga cocok dia kan wanita ya. Ya. Lebih cocok ke teknik informatika, teknik kimia ya. Kemudian apoteker itu juga cocok. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Dinara. Masih ada 7 menit, ada pertanyaan dari Andri pakai Y belakangnya Pak Kang. Andri pakai Y. Oke. Nanti Prio pakai Y juga, Prionya. Prio pakai Y juga. Puji Santoso tidak pakai spasi. Puji Santoso. Puji Santoso nggak pakai Y Akhir dong ya. 20 pria, 27 Mei. Berapa? 27 Mei 27 bulan 5. tahun 1983. 27 bulan 5 tahun 1983. 3. Lahirnya 0355. 0355. Pertanyaannya, rumah menghadap mana nih Pak Kang? Dan usaha apa yang bagus? Serta untuk usaha atau tokonya menghadap kemana? Ya, rumah dan tokonya bagusnya ke timur laut atau ke timur juga oke gitu ya. Nah, kemudian bidang bisnisnya, bidang berunsur logam atau air atau campuran daripada keduanya gitu ya. Ya. Nah, handicapnya mirip-mirip handicap tadi, siapa yang anak kecil tadi? Dinara. Dinaga ya. Juga jadi harus jaga lambung ya, pencernaan tuh, limpa ya. Kemudian juga jangan sampai kena GERD, gampang sekali itu dia kena. Kemudian juga jaga dia punya tulang-tulang gitu ya, pernapasan, syaraf gitu ya. Nah, satu hal, walaupun masalah jantung ya, jantungnya sebetulnya bagus, tapi bisa kalut kalau kebiasaan jeleknya enggak dihindari. Kebiasaan jeleknya makannya itu, selain dia suka asem walaupun dia cowok gitu ya, biasanya kan yang demen asem tuh cewek ya. Iya. Iya. Nah, dia yang paling suka tuh asin ya, luar biasa. Ya, ini yang harus dihindari. Oke. Mungkin boleh ditambahkan harus sering-sering pakai kaos atau baju warna apa nih Pak Kang? Baju putih. Baju putih ya untuk Andri Prio Puji Santoso. Kita lanjut mungkin satu lagi nih Pak Iya. Kang, cowok lagi nih, karena saya cewek jadi saya milihnya yang cowok aja nih. Asik. Oke, ada Adrian pakai I, Adrian. Adrian. Spasi Owen. Owen, Adrian Owen. Owen atau Owen? Owen, Owen, atau E ya, Owen.
Lahirnya 24 Januari 24 bulan 1 tahun 98. 98. Oke. Lahirnya jam 13.00. 13.00 berarti siang hari ya. Iya. Iya. Pertanyaannya pekerjaan yang cocok apa? Kalau usaha sendiri bisa nggak nih Pak Kang? Iya. Usaha apa bidangnya? Oke. Ya. Adrian Owen ya. Orangnya juga baik, tapi kalau lagi ngamuk marahnya gampang banget. Ya. Nah, Adrian Owen ini memang sionya kerbau api. Seharusnya memang giat. Dan memang kalau kita lihat dari keunsurannya, dia semangatnya tinggi, disiplinnya juga tinggi gitu ya. Nah, tetapi ambisinya nggak ada. Jadi dia banting tulang. Ya dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Nggak ada tujuan yang pasti. Kalau ditanya sih, oh siapa bilang saya nggak punya, saya mau jadi orang kaya. Nggak ada satu orang yang ditanya nggak mau jadi kaya. Betul. Ya, semua juga mau kaya, mau sukses. Tapi Adrian nggak berani mencamkan hal itu ke dalam otaknya. Nah kalau itu nggak ada, bagaimana dia bisa sampai ke tujuan? Ya, jadi dia harus berani untuk menekankan, menanam hal itu ke dalam otaknya ya. Adrian memang yang lahir, sebetulnya dia lahir 3 hari atau 4 hari lagi tahun baru Imlek tuh. Ya, tapi dia masih sionya kerbau. Nah, dia ini memang kalau ditanya, cocok nggak sih bisnis sendiri, memang nggak punya keberanian. Ya, prinsipnya, keyakinannya itu lemah. Dan dia gampang pula dihasut, itu yang dia harus hati-hati gitu ya. Oleh sebab itu, kalau memang kepengen jadi pebisnis Adrian, ya tentu saja saya berharap pakai dulu baju warna hijau 2 tahun. Nanti kalau udah sukses baru diatur lagi bagaimana baju warna hijau itu harus diimplementasikan ke dalam penataan feng shui yang baik dan benar. Karena dia harus terus dikuatkan prinsip dan leadershipnya. Kalau enggak, dia lemah sekali gitu ya. Jadi sulit buat dia untuk meyakinkan dirinya untuk terus maju. Nanti setelah 2 tahun, sebaiknya dia pakai baju warna hijau dan putih. Kalau dia banyak menggeluti bidang bisnis berunsur api atau campuran api kayu atau api logam, maka walaupun dia tidak berbisnis, ya potensi yang dia miliki sekarang ini, kondisi dia sekarang ini boleh dibilang cukup bagus sih. Ya, tapi kalau apa yang tadi saya telah sampaikan betul-betul dicamkan benar, maka kemajuannya akan jauh lebih signifikan lagi. Oke. Semoga menjawab Adrian. Ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan. Kita sudah di pukul 20, Pak Kang. Kita harus akhiri. Oke. Ketemu lagi minggu depan, Pak Kang ya. Sampai minggu depan, Puspa. Ya, sukses selalu. Selamat malam.